Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue, legenda Manchester United Cristiano Ronaldo di salah satu podcast ya, ini memberikan komentar yang sangat menarik, di mana dia nih melakukan wawancara dengan 5UK, kalau tidak salah dengan Rio Ferdinand. Dia mengatakan kalau dia masih mencintai Manchester United dan berharap yang terbaik untuk Manchester United. Lalu dia juga mengatakan beberapa hal yang sangat menarik yang akan gue bahas di video kali ini ya. Jadi Cristiano Ronaldo ini memberikan banyak statement terkait dengan situasi di Manchester United. Kalau gue ambil dari salah satu akun, yaitu adalah Center Devils. Ini dia merangkum beberapa perkataan dari Cristiano Ronaldo yang akan gue bahas kali ini ya. Salah satu yang menarik juga bagaimana menurut Cristiano Ronaldo mengatakan kalau Manchester United mereka butuh membangun segalanya, membangun kembali segalanya. Menurut opini saya, sang pelatih mengatakan kalau mereka tidak bisa berkompetisi untuk memenangkan Liga dan juga Champions League. Sebagai pelatih Manchester United, Anda tidak bisa mengatakan Anda tidak akan berjuang untuk memenangkan Liga ataupun Champions League. Anda harus secara mental ya mengatakan, dengar, mungkin kita tidak memiliki potensi, tapi saya tidak bisa mengatakannya. Kita harus terus mencoba. Anda harus mencoba. Oke. Lalu dia juga mengatakan ya, waktu di Manchester United ketika saya kembali di sana saya sangat happy. Saya merupakan salah satu pencetak gol terbanyak. Saya melakukan sesuatu yang sangat menakjubkan di klub. Musim pertama saya ketika saya 37 tahun dan saya masih menjadi pencetak gol terbanyak nomor 3 di liga. Saya mencetak gol di semua tahap pertandingan ya. Dan saya mencetakkan di setiap gol. Saya mencetakkan di setiap pertandingan gol tersebut. Walaupun di liga saya mencetakkan 17 gol atau 18 gol, saya melakukan sangat luar biasa. Itu yang dikatakan oleh Cristiano Ronaldo. Klub ini, Manchester United, butuh waktu untuk membangun karena ini masih menjadi salah satu klub terbaik di dunia, tapi mereka harus berubah. Mereka mengerti hal tersebut dan ini merupakan cara satu-satunya. Inilah kenapa mereka menunjukkan ya, mereka melakukan kembali dan merubah segalanya kembali, struktur klub, presiden dan juga infrastruktur dan segalanya. Pemilik dari klub, mereka berinvestasi di lapangan latihan. Jadi saya senang karena banyak hal yang berubah yang saya tidak happy bagaimana itu terjadi. Dan di sisi lain kita juga tidak bisa mengontrol beberapa poin dari hidup kita. Kadang-kadang seperti itu. Tapi apa yang telah terjadi, terjadi. Saya percaya ya kalau di masa mendatang ini akan menjadi sesuatu yang cerah bagi Manchester United. Saya percaya. Tapi mereka tidak hanya tergantung dengan talenta. Ini lebih dari hal tersebut. Dan di semua klub ya, ini tidak hanya tentang pemain. Klub semuanya ini sebuah unit. Dan ya, mereka ini membangun dari bawah. Kalau tidak, mereka tidak bisa berkompetisi lagi. Ini tidak akan mungkin. Mereka telah melakukan hal yang bagus. Iya, mereka bisa memenangkan Carabao. Tapi maksud saya Champions League dan juga Premier League ataupun Europa League ini susah menurut saya. Saya berharap kalau saya ini salah, tapi ya ini akan menjadi hal yang sulit. Terkait dengan Erik ten Hag ya, Cristiano Ronaldo juga memberikan pendapat kalau Erik ten Hag mendengarkan kepada Ruud van Nistelrooy, mungkin dia bisa membantu di Manchester United. Saya pikir ini bisa membantu banyak karena dia tahu klub dan klub harus mendengarkan orang-orang yang pernah di sana. Anda, Rio Ferdinand, Roy Keane atau Paul Scholes atau Gary Neville atau Sir Alex Ferguson. Anda tidak bisa membangun sebuah klub tanpa pengetahuan. Anda ini bukan orang-orang yang bekerja di kantor. Mereka mengerti hal tersebut. Saya percaya kalau Ruud van Nistelrooy ini akan membantu karena dia pernah berada di dalam klub. Dia mengetahui klub, dia tahu fansnya,
Dan kalau pelatih mendengarkan ke dia, saya pikir mereka bisa berkembang sedikit demi sedikit di dalam klub. Ya, itu tadi apa yang dikatakan oleh Cristiano Ronaldo. Nanti tentu saja akan ada wawancara lengkapnya yang mungkin nanti akan gue bahas lagi. Tapi dari apa yang dikatakan, ya gue sepakat bahwa memang harus dibangun secara ulang Manchester United ini. Ralf Rangnick pernah mengatakan demikian. Periode terakhir Cristiano Ronaldo sebenarnya di Manchester United ini menunjukkan betul bahwa ada hal yang tidak beres. Ini bukan hanya tentang talenta. Kenapa? Ya, sebelum Cristiano Ronaldo datang, sebenarnya Manchester United ini juga sudah mendatangkan talenta-talenta luar biasa di dunia sepak bola, terutama di Eropa ya. Dimulai dari Angel Di Maria, Radamel Falcao, Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku, banyak, Alexis Sanchez, ya tadi Zlatan Ibrahimovic, sampai juga Cristiano Ronaldo. Bahkan ketika Cristiano Ronaldo direkrut oleh Manchester United, direkrut ulang oleh Manchester United pada saat itu, bukan hanya Cristiano Ronaldo ya, sudah ada Rafael Varane, sudah ada Jadon Sancho. Banyak optimisme ketika Cristiano Ronaldo nih hadir. Apalagi melihat musim sebelumnya bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United finish di peringkat ketiga, lalu di peringkat kedua. Seakan segalanya ini menuju gelar juara. Tapi disitulah kesalahannya, bahwa ya Manchester United tidak atau belum berada pada tahap tersebut. Segala sesuatu itu tidak bisa ditarik garis lurus ya, dari peringkat 3, peringkat 2, lalu peringkat 1. Tidak seperti itu. Ternyata ada hal yang berbeda di setiap musimnya. Dan dari perkataan Cristiano Ronaldo bahwa pelatih ataupun manajer tidak mengatakan tidak bisa menjadi bersaing di Premier League ataupun di Champions League. Well, secara mental Cristiano Ronaldo ini luar biasa. Dia merupakan seorang pemenang. Dia secara mental ingin memenangkan segalanya ya. Dia betul-betul seorang champion, seorang winner. Tapi di sisi lain juga harus realistis. Bahwasannya semua pelatih yang hadir di Manchester United, mulai dari Louis van Gaal, Jose Mourinho, bahkan sampai Ole Gunnar Solskjaer pun juga ingin memenangkan Premier League. Mereka ingin Manchester United ini kembali ke masa kejayaan bersama dengan Sir Alex Ferguson. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Potensi tidak ada. Mencoba iya, tapi mencoba juga menurut gue harus realistis. Artinya ada proses di sana. Sir Jim Ratcliffe ketika masuk, dia tahu hal tersebut, dia sadar, oleh karena itulah mengatakan, ya Manchester United belum bisa saat ini, butuh proses, butuh tahapan, dan ini akan memakan waktu kurang lebih 2-3 tahun atau 3 musim supaya Manchester United ini bisa menjadi bersaing di Premier League ataupun juga di Champions League dengan lebih stabil, dengan lebih konsisten. Jadi memang ada proses menuju ke sana. Dan pada akhirnya memang Manchester United harus sih berada di perguruan Premier League maupun juga Champions League. Di situ gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Cristiano Ronaldo. Hanya saja sih ya kadang harus disesuaikan juga dengan situasinya. Dan kalau melihat situasi dari Manchester United selama 10-11 musim belakangan ini memang carut-marut bener ya. Ya Cristiano Ronaldo sendiri di periode akhir di Manchester United ini kurang mengenakan ya kalau gue bilang. Dimulai dari absennya dia di pre-season, lalu dia dianggap tidak cukup fit ya untuk langsung tampil dengan menit bermain yang tinggi, di mana dia tampil sebagai pemain pengganti, tapi ada opini yang berbeda sehingga dia sempat menolak untuk diturunkan. Situasi sempat agak bersitegang ya sebelum akhirnya kembali settle. Lalu ya seperti kita ketahui, tiba-tiba saja ketika masa absen dari Cristiano Ronaldo, lalu dia melakukan wawancara, dan wawancara itu banyak sekali menyinggung posisi-posisi penting yang dimana seharusnya itu tidak dilakukan secara publik, lebih harusnya dilakukan secara internal ya. Akhirnya klub memutuskan selesai dengan Cristiano Ronaldo. Sangat disayangkan karena gue termasuk salah seorang fans yang excited ketika Cristiano Ronaldo datang kembali di Manchester United. Dan segalanya memang nampaknya pada saat itu bergerak menuju ke arah yang lebih cerah, namun di sisi lain juga membuka sebenarnya problem-problem yang ada di Manchester United. Terkait dengan komentar Cristiano Ronaldo tentang Ruud van Nistelrooy yang harus lebih didengarkan, well, menurut gua Erik ten Hag bukan hanya harus mendengarkan Ruud van Nistelrooy, tapi juga harus mendengarkan Rene Hake, harus mendengarkan
Yele, harus mendengarkan Dan Ashworth, harus mendengarkan Jason Wilcox, Darren Fletcher, dan juga pihak-pihak lain yang ada di klub. Tapi di sisi lain, ya sang manajer juga tidak bisa terlalu disetir oleh pihak-pihak lain ya. Menurut gue sebagai manajer, dia juga harus punya visi, dia juga harus punya pendirian, dia juga harus punya pendapatnya sendiri yang tentu saja juga mempertimbangkan segala masukan dari pihak-pihak lain yang ada di klub. Karena ya kalaupun dia terlalu lunak katakanlah seperti itu, ya dia hanya sebagai admin saja berarti dari pihak-pihak lain yang ada di klub kan, which is sebenarnya bukan seperti itu. Menurut gua sebagai manajer, tugas utamanya juga ya harus memanage, tentu saja harus memperhatikan masukan dari pihak-pihak lain. Kurang lebih seperti itu sih kalau yang gua ambil ya dari komentar Cristiano Ronaldo. Banyak benernya ya, tapi juga harus bukan harus, tapi ada juga beberapa yang harus disesuaikan. Dan yang melegakan juga, dan bukan melegakan maksudnya, gue seperti gue katakan ya, gue bukan hanya excited pada saat Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United. Dia juga merupakan pemain yang gue segani, salah satu pemain favorit gue juga, salah satunya ketika dia masih berada di Manchester United. Dia ternyata juga masih menjadi fans Manchester United ya. Tadi dikatakan di awal bahwa dia ini masih mencintai Manchester United, dan segala komentar dari Cristiano Ronaldo yang dikatakan di wawancara ini, menurut gue juga ini merupakan sebuah muara kalau Cristiano Ronaldo ini merupakan seorang fans dari Manchester United. Apakah itu kritik, apakah itu saran, segala sesuatu yang disebutkan ini menunjukkan betul bahwa dia ini masih sangat mencintai Manchester United, dan ini merupakan hal yang melegakan. Sebelum gue akhiri video ini, gue merasa juga cukup beruntung ya, gue sempat menyaksikan secara langsung Cristiano Ronaldo berlaga bersama Manchester United pada saat itu masih di zamannya Ralf Rangnick. Dan apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick juga tepat ya, bahwa memang Manchester United ini butuh perubahan yang sangat besar, open heart surgery, operasi membuka jantung kurang lebih seperti itu, dan ini juga membutuhkan waktu, proses, serta kesabaran. Dan seperti yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe, gue ulangi lagi, nampaknya memang visinya 2-3 musim ke depan. Kurang lebih seperti itu ya, membahas terkait dengan wawancara Cristiano Ronaldo. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.